Jadi keriting begini bajunya guys. Sekarang tuh jangan cuma makan cinta. Saya bilang sama dia kalau misalkan dia nggak siap, pernah nggak sih di posisi yang anak-anak minta jajan tapi nggak punya uang, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ini saya baru bikin video lagi, teman-teman. Nah, sekarang lagi ngelipat baju. Di luar juga masih ada baju yang saya jemur tadi pagi, yang saya cuci tadi pagi. Saya jemur agak siangan gitu ya, teman-teman. Jadi ini saya mau lipat baju teman saya, guys. Ini teman-teman baju yang saya lipat. Itu bajunya Sakil. Ini baju kita orang dewasa. Terus ini saya mau lipat teman saya ya. Ini dia kenapa mau suruh pangku? Kenapa? Ini bagaimana ini mau lipat baju? Hah? Bagaimana? Itu ada main-main itu. Banyak sekali mainan, guys. Main-main? Iya. Iya, main-main. Main-main. Sudah lama sekali saya tidak bikin video lagi, tidak upload karena jaringannya susah sekali di sini, teman-teman. Kalau misalkan saya mau upload saya mau upload hari ini tuh sampai 2 hari tidak bisa upload, sampai akhirnya gagal. Ada satu video terakhir saya upload itu sampai berapa kali gagal, soalnya jaringan di sini tuh tidak bagus, teman-teman. Jadi saya susah sekali mau upload video. Jadi ini teman saya yang lipat baju ya, teman-teman. Soalnya kalau saya mau bikin video itu saya bingung, teman-teman, mau bikin video apa. Misalkan kalau lagi masak mau masak apa gitu, misalkan mau bikin video masak, saya bingung masak apa, soalnya masakan saya tuh cuman itu-itu saja. Kalian pasti bosan dengan melihat video saya cuma dengan masakan yang begitu-begitu saja. Keseharian saya begini-begini saja, ngelipat baju, beberes. Saya juga masih ingin bikin video mau beberes kamar yang kedua itu, soalnya sudah tidak ada lagi yang tinggal di situ. Saya pun sudah tidak mau lagi tinggal di situ sendiri, tidur di situ sendiri. Jadi ya harus saya bersihkan, teman-teman. Tapi ya saya mau tunggu waktu dan mood saya baik-baik saja. Soalnya kadang-kadang tuh saya tuh suka capek, mood saya tidak baik. Jadi ya kalau misalkan bersih-bersih dalam keadaan yang hati dan perasaan yang tidak baik, kan kerjaannya juga akan menjadi tidak baik gitu, guys. Saya kalau mau melipat daster ya biasa aja, guys. Tidak bagus lipatan daster saya. Tuh, cuma begini. Lipatan daster buat ibu-ibu malas yang lagi mager. Gimana? Ini sebenarnya bukan baju dia, teman-teman. Ini dikasih orang, tapi kekecilan. Cuma ini jarang dia pakai sih. Cuma karena dia kan baru bangun tidur, guys. Jadi sudah tembus, pupuknya sudah tembus. Jadi saya ganti pakai baju itu saja dulu. Soalnya sebentar lagi dia kan. Oke, naik sepeda saja. Pokoknya beginilah, guys ya. Pak suami lagi tidak ada di rumah. Sudah berapa hari itu suami saya lagi tidak ada di rumah, teman-teman. Lagi pergi ke halaman kampungnya. Di sana tuh lagi ada acara nikahan keponakannya dia, dan sampai sekarang dia belum pulang karena masih ada kerjaan di sana. Gitu, guys. Karena di sini dia tidak ada kerjaan, teman-teman. Sekarang Pak suami itu kalau kerja ya serabutan. Susah ya, teman-teman, kalau misalkan kerjaan tuh tidak ada tetapnya gitu, serabutan, kadang ada uang, kadang tidak ada. Kalian pernah enggak begitu? Merasakan apa yang saya rasakan, teman-teman? Di bawah happy dan tersenyum dan tertawa. Padahal saya kepengen menangis, guys. Gitu. Disenyumin aja ya. Kadang saya tuh merasa, kok gini amatnya hidup jadi seorang ibu rumah tangga ya. Punya suami, punya anak. Kalau misalkan suami nggak ada kerjaan tuh gimana ya? Harus benar-benar hemat supaya bisa beli beras, beli susu. Paling penting bagi saya itu adalah beli susu, teman-teman. Gitu, beli beras juga sih. Tapi kalau nggak ada susu dia tuh pasti nangis, dan dia kan masih usia masih balita yang harus minum susu dulu sampai dia umur 2 tahun. Kalau anak saya yang pertama, Salwa, dia tuh minum susu sampai usia
masuk SD teman-teman, kelas 1 semester 2, dia masih minum susu. Pokoknya udah mau ujian itu saya berhentikan karena dia sering sakit perut gara-gara nggak pernah makan. Anak saya yang pertama itu susah makan waktu dia masih kecil dulu. Jadi dia tuh maunya susu teman-teman. Di saat dia usia berapa ya, waktu itu dia kelas 1 SD, usia 7 tahun. Baru saya berhentikan minum susu karena dia sering sakit perut gitu. Mungkin lambungnya minta makanan ya, minta nasi, minta ikan, tapi dia hanya nggak mau ngasih nasi dan ikan buat lambungnya sendiri. Makanya tuh marah lambungnya teman-teman, jadi sakit. Saya berhentikan. Itu pun waktu dia berhenti minum susu susah teman-teman, karena itu kan sudah kebiasaannya dia. Bagi dia tuh susu adalah satu-satunya makanan yang bikin dia hilang lapar gitu. Dia tidak mau makan nasi dari dia bayi itu, dia tidak pernah makan karena memang tidak mau. Terus gimana dong? Saya waktu itu hampir stres gitu mikirin anak kok nggak pernah makan ya. Tapi alhamdulillah dia tuh sehat, berat badannya tuh bagus teman-teman. Maksudnya dia tidak termasuk anak yang stunting gitu. Masih normal-normal dibanding anak-anak lain yang makan gitu. Maksudnya anak-anak teman-teman yang seusianya dia, bahkan ada yang lebih tua dari dia makan tapi berat badannya agak rendah daripada anak saya gitu waktu itu ya. Sampai sekarang pun gitu teman-teman. Cuma sekarang dia sudah mau makan 1 hari 3 kali, bahkan sampai 4 kali dia sudah mau makan. Cuma dia nggak mau makan ikan guys. Itu susahnya dia. Jadi PR buat saya tuh mikirin menu hari-harinya dia tuh apa gitu. Jadi dia tuh makannya tuh telur. Dia makannya telur. Hari-hari dia makan telur tuh nggak ada pesan-pesannya. Jadi ya gitu guys. Kemarin saya buat nugget. Jadi dia tuh kalau misalkan bosan telur ya dia mau suruh beli nugget. Nugget kan mahal ya teman-teman. Jadi kemarin saya beli tahu sama wortel, saya bikin nugget. Jadi saya bikin nugget sendiri. Alhamdulillah tuh banyak ya nuggetnya. Terus waktu itu juga pas suami beli tepung roti ya, jadi ya saya bikin nugget guys. Jadi dia punya nugget sendiri gitu. Baru kemarin sampai hari ini nuggetnya tinggal sedikit. Karena yang makan saya juga makan, karena saya malas makan ikan juga saat ini. Sekarang bukan cuma saat ini, sudah berapa hari ini saya malas makan ikan terus. Jadi saya masak nugget teman-teman. Begitu, masak nugget terus sama sayur. Jadi teman-teman ini lipatan saya sudah mau hampir selesai. Tuh, jadi cara saya ngelipat baju anak atau baju yang ada ada pasangannya, saya satukan dia begini, gitu ya. Pokoknya saya lipat-lipat begini saja. Kalau punya salwa tuh saya lipat 2 kali begini. Tuh. Ini tuh sudah robek, tapi dia tuh paling suka pakai baju yang robek begini. Biar saja ya. Anak desa guys. Mau baju robek, baju apa ya? Gas dipakai. Saya pun kalau ada daster yang sudah robek ya saya pakai teman-teman. Soalnya tuh lembut, enak dipakai. Ini tuh baju yang kemarin saya kumpul. Jadi ya begini, jadi keriting begini bajunya guys. Dan saya tidak mau nyetrika, biasalah orang desa ya. Mau pakai baju keriting, baju apa tuh tak peduli teman-teman. Kita mah biasa di sini begitu. Baju tak harus disetrika. Gak usah pakai setrika-setrika segala. Jadi baju yang harus disetrika itu ya cuma baju-baju penting mau keluar. Gitu guys. Saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian pernah gitu di dalam kondisi yang paling di bawah sekali teman-teman. Gak bisa beli apa-apa. Kalau cuma punya uang itu belinya itu yang paling penting aja. Zaman sekarang tuh sudah banyak sekali, bukan sudah banyak ya, banyak ibu-ibu yang mengeluh dengan keadaannya yang susah sekali ya teman-teman. Saya tidak tahu apakah saya harus sabar, bersyukur apa yang ada. Masalahnya tuh perut ini harus meminta makanan guys. Sabar gimana kalau lapar ya kan? Kalian pernah gak sih di posisi yang anak-anak minta jajan tapi nggak punya uang teman-teman? Sedih rasanya ya. Saya kepengen nangis gitu kalau misalkan ada anak saya mau minta jajan tapi nggak ada uangnya. Makanya saya tuh jarang sekali ngajak anak-anak keluar. Kalau ngelihat kios itu pasti minta jajan teman-teman. Lebih baik di rumah supaya nggak minta apa-apa, nggak usah lihat apa-apa. Lebih baik mereka tuh nggak perlu lihat gitu, nggak perlu lihat makanan snack atau pokoknya jajanan gitu teman-teman. Kalau
mereka lihat tuh pasti minta gitu. Saya nggak tega kalau misalkan saya tidak ngasih. Jadi saya dalam keadaan seperti itu ya, saya sedih sekali. Tinggal ya senyumin aja teman-teman ya. Semoga kedepannya ekonomi saya sama Pak suami itu membaik gitu. Pak suami makin semangat gitu nyari uangnya, kerja. Soalnya tuh yang saya lihat itu kalau kerja jadi petani itu kayak nggak semangat. Mungkin karena masih pertama atau gimana ya teman-teman. Saya punya suami itu tidak biasa ya. Misalkan dia tidak biasa terjun jadi seorang petani. Jadi seorang petani itu tidak gampang teman-teman. Di kebun itu tidak gampang, berat, panas gitu ya. Jadi mungkin Pak suami itu tidak biasa dengan hal itu. Kayaknya dia kayak enggak semangat kalau misalkan mau kerja kebun. Kemarin saja nanam jagung harus saya suruh dulu ke kebun dia buat misalkan buat semprot, mangkas. Padahal saya kepengen tuh dia nanam cabai teman-teman. Cabai tuh kalau nanam cabai tuh di sini enak sekali. Tiap minggu tuh punya uang terus. Tiap minggu tuh cabainya tuh dipetik. Pokoknya cabai rawit, cabai keriting boleh. Tapi di sini agak mahal sih cabai rawit teman-teman. Cabai setan kalau menurut teman-teman cabai setan. Kalau di sini namanya rica. Itu tuh bagus. Itu kalau misalkan ada buahnya bisa dipanen tiap minggu dijual. Tapi pas suami kayaknya nggak mau. Dia sih nggak pernah bilang nggak mau ya. Cuman diam aja dan nggak mau ngelakuin apa-apa gitu. Saya bilang sama dia kalau misalkan dia nggak siap buat kerja kebun, carilah pekerjaan yang lain yang bagi dia tuh dia mampu dan bisa gitu teman-teman. Saya tidak memaksa dia untuk kerja di kebun karena dia memang tidak biasa. Yang penting dia tuh bagi saya tuh punya uang gitu. Sekarang tuh jangan cuma makan cinta. Karena kalau cuma saya dengan dia sih nggak apa-apa ya, udah kita makan cinta aja. Tapi kan ada anak yang harus dibiayain, masa dikasih makan cinta teman-teman? Kan tidak mungkin guys, mereka harus makan cinta. Masa beli susu pakai cinta gitu bisa mendapatkan susu di Alfamart atau Indomart? Kan nggak mungkin gitu. Jadi harus punya uang. Jadi dia tuh sekarang belum pulang tuh gara-gara di sana masih ada kerjaan nanam jagung. Jadi dia ikut nanam supaya ada upahnya gitu. Nanti kalau sudah selesai orang-orang sana tuh nanam jagung yang di kampungnya dia, baru dia mau pulang bawa uang. Habis itu nggak tahu dia mau kerja di mana lagi. Dia dari kamar teman-teman habis minum susu. Tadi dia minum susu masih ada sisa, jadi dia lanjut minum lagi tuh susunya. Ini bajunya saya taruh sini saja. Oke, mulai sekarang ngelipat bajunya Sakil. Sakil ada popok-popoknya. Ini ada celana apa ini namanya, celana anti tembus pipis, tapi ini cuma sekali pakai teman, sekali pipis sudah basah dia, cuma tidak tembus, cuma basah saja, jadi harus diganti. Jadi saya pakai alas-alas begitu. Mana alasnya ya, saya pakai insert di dalam. Insert tuh yang kayak begini, ini insert terus ada alasnya gitu, liner namanya, liner. Dia juga anti tembus, terus saya kasih masuk di dalam celana. Ini tuh celana dalam ini namanya, tapi dia anti tembus gitu. Training toilet namanya teman-teman. Namanya training toilet. Jadi dia harus belajar pipis, harus belajar bilang sudah pipis gitu. Cuma karena sekarang saya kira kan belum terlalu lancar ngomong ya. Jadi ya gitu deh. Karena saya kira belum terlalu pintar ngomong, jadi dia tuh masih saya kasih pakai insert sama liner gitu guys. Jadi di sini sekarang sore teman-teman, mataharinya sudah turun. Astaga, saya mau sholat asar dulu ya. Oke, sampai di sini dulu.